Baru ke situ ya? Itu kan perjalanan jiwa. Oh. Ruh kita itu adalah ketika kita bermimpi, kita melihat diri kita beraktivitas, tapi ada yang maha besar, yang melihat dari jarak jauh. Seolah-olah dari kejauhan. Ini ndeleng tok. Aktivitasnya. Itu diri kita yang sejati. Kenali yang itu. Terus bagaimana tuntunan agar kita tuh selalu apa? Tetap ya, gitu. Nafas. Tetap nafas. Tetap nafas, semua nafas. Inti dari semuanya adalah nafas. Rasakan aliran nafas kita. Karena pikirannya itu masih mencari. Masih mencari nafas. Masih mencari, tapi ada rasa-rasa panas. Panas. Di mana? Gerah ini. Itu adalah untuk memurnikan. Untuk bener ya? Bener, tapi untuk sedang menyelaraskan. Iya. Menyelaraskan dirinya. Engkau nek wis selaras, panas itu akan hilang. Kita akan nyaman. Karena pirang tahun latihan nafas. Iya, 2 tahun. Wah, 2 tahun nih. 2 tahun. Wis ngerti banget power yo. Jadi segi nafas kan ngumpul di sini. Kita tahan gitu. Langsung badan ini kan panas. Kundalini sih? Iya, panas sampai ke sini. Iya. Sampai di sini sampai ada semut gitu. Gering gitu. Nanti sininya kan buka. Cakra ini buka. Ini jika kita kaji dari luar diri. Tapi jika dari dalam diri, ya di sini, tengah-tengah hati. Tetap jadi ada step by step dari mana kita mengambil sudut pandang. Dari luar diri ada tubuh energi kan, ada tubuh fisik, tubuh eterik, tubuh emosi kan tingkat 7 sampai tubuh spiritual, tubuh kesadaran, tubuh sejati ya suwal guluko lah cara bahasa niki nek kowe nek menjobo. Terus ono sing menjero hulu kulit, otot, nah ya urat, balung, sungsum kan ke dalam. Ada tahapan-tahapan. Ya kalau misalnya lagi rasanya kayak kosong-kosong gini. Kayak kosong-kosong gini. Kita pindahin ke tangan sebelah. Rasanya kosong-kosong nih. Tapi sini nggak rasa lagi. Iya. Pindah ke sini lagi. Karena pemfokusan kita. Kan sudah kita fokuskan dalam alam pikiran kita. Sudah kita tuju tanpa kita sadari. Jalan sebelah sini sih. Berarti jalan sebelah sini berarti langsung pindah sini. Iya. Energi itu sangat cerdas. Mengikuti pikiran dan rasa. Ketika kita jalan pindah sini, langsung rasa pindah. Iya. Nah, kita melatih kesadaran itu agar bisa merasakan utuh. Orang pindah-pindah. Satu ini ya? Utuh. Total utuh. Kita akan merasakan seluruh tubuh kita. Dan ketika kita sudah bisa merasakan seluruh tubuh kita, kita akan merasakan kita adalah semesta. Itu dimensi 6. Dimensi 6. Jadi kita menyatu dengan semesta. Ya kita ya ini, kita ya ini. Angel maning dijelas no. Belum mengalami Pak. Iya. Jadi ya jagat alit, jagat gede. Tapi sejatinya jagat gede ya orang anjir jagat alit. Jadi kita itu yang mengamati. Kita itu sejatinya tidak pernah bekerja sedikit pun. Kita itu hanya penikmat dan pengamat. Jal kukune, apa kita pernah ikut mengatur pertumbuhan kuku kita, rambut kita, kedipan mata? Lah ini yang mengatur siapa? Otomatis ini ya. Ya Tuhan kita. Iya. Yang tanpa sadari. Tanpa sadari kita hanya menikmati, hanya mengamati, tanpa merespon. Pikirannya harus dilemahkan. Tarik pikiran agar masuk ke dalam. Kadang juga ada pertanyaan Mas lagi. Kenapa kita mimpi? Mimpi itu adalah rekaman energi yang pernah kita alami. Terus yang kedua, bisakah kita sadar kalau kita sedang bermimpi? Bisa. Terus di mana ruang mimpi itu? Dalam diri, dalam energi kita akan masuk ke dimensi ya. Tadi itu alfa, delta, beta, bahaya yang hilang. Gitu, hilang. Jadi beta, gitu ya. Mulai liar, masuk ke dimensi itu. Kita akan melihat diri kita sendiri. Itu alam mimpi berarti? Alam mimpi. Nah, tembus lagi, jangan alam mimpi. Kita harus sampai menembus kepada yang mengamati mimpi. Coba diangen-angen. Iya. Si ngamati mimpi tahu berapa dulu? Belum, saya masih merasakan tadi mimpi ini
gitu kan, gitu kan, rasa-rasa lagi tadi kemana aja ini gitu. Baru ke situ ya. Itu kan perjalanan jiwa. Ruh kita itu adalah ketika kita bermimpi, kita melihat diri kita beraktivitas, tapi ada yang maha besar yang lihat dari jarak jauh, seolah-olah dari kejauhan. Yuk deleng tok aktivitasnya. Itu diri kita yang sejati. Kenali yang itu. Nah, ketika kita melihat yang itu, diri kita ya seperti ini, tapi bukan ini. kita itu ini, tapi bukan ini. Ayo, orang nyandak, pikiran orang nyandak. Bisa dimasukkan pikiran. Tidak bisa pikiran itu. Tapi itu harus alami langsung. Kita melihat diri kita seperti ini, tapi bukan ini. Keprimisal. Ya nggak ada contoh ya masalahnya. Aduh. Ya, pikiran itu kan mencari yang sudah ada. Iya. Yang sudah wujud. Iya. Kalau yang baru aja kita masih menganalisa, penasaran, makan malah anti. Iya. Biasanya gitu. Kalau udah nyaman, kalau udah kering, baru pikiran itu menerima. Saya melihatnya seperti itu. Iya. Jadi pikiran itu banyak penilaian. Nah, untuk menghilangkan seperti itu, fokus ke nafas tetap. Jadi pikiran itu nanti akan tenang dengan sendirinya. Jati diri itu akan menampakkan wajahnya. Jadi kita diam seperti ini, tapi kita sadar, kita menyaksikan diri kita sendiri dalam keheningan. Yowis ra kaya ngopo-ngopo sing sejati. Jadi kita melihat ini dulu nih. Ya cara kaene kita melihat utuh tubuh kita. Mungkin kita akan melihat seperti itu dan kita seolah-olah itu lebih besar daripada semesta. Seolah-olah. Jadi semesta itu ada di dalam diri kita. Kita bisa melihat pengalaman kumien sedang duduk seperti ini. Tiba-tiba seolah-olah kesadaran itu naik melihat diri saya utuh seperti ini, naik lagi sampai bumi terlihat, semesta terlihat, galaksi semua terlihat. Ternyata kita yang mengamati itu semua. Biarpun terlihat dari situ itu bumi sangat kecil. Hanya mengamati tanpa berekspresi, tanpa ada ekspresi, tanpa menghujat, tanpa sesuatu. Kita hanya mengamati. Santai gitu. Santai. Seperti ini. Nah, ketika kita sudah sampai situ, kita akan naik lagi. Itu sudah tidak bisa dijelaskan. Itu ranah pribadi masing-masing, harus dirasakan sendiri. Nah, contoh-contoh tadi seperti perkecillah diri kita agar kita bertumbuh menjadi sangat besar, itu masih bisa diceritakan. Tapi ketika lebih tinggi lagi, itu sudah pribadi. Dan itu semua sama, pasti. Cukup, gitu dia. Oh iya. Kalau diceritakan dengan bahasa, nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Kalau menjadi doktrin gitu. Nggak mungkin bisa. Jadi alami sendiri. Ketika kita sudah mengalami itu, maka kita akan paham kita itu diutus ke sini itu untuk apa alam dunia. Kita akan berperan sesuai dengan tuntunan agung. Oh, ternyata kon dadi kiye. Oh, ternyata kon dadi kiye. Dan di situ kita akan membawa sifat-sifat keilahian. Sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Selalu menyebarkan kasih kepada siapapun. Berrahmatan lil ngalamin. Jadi semua yang pernah menyaksikan itu pasti berrahmatan lil ngalamin. Tidak mungkin tidak. Ya mungkin ya kita harus melihat apa? Tuhan itu bukan sosok lagi. Bukan sosok lagi. Sudah tak seperti apa-apa. Iya. Makanya kita tuh masih mikir bahwa Tuhan itu nama gitu kan, kayak misalnya huruf gitu, misal kayak gitu kan. Itu sekarang itu kan masih kayak gitu. Hanya sekedar nama. Tapi bukan itu. Nah, contoh tadi masnya kesini kan sudah tahu nama saya. Secara kenyataan pernah berjumpa belum? Belum. Kenalilah Tuhan kita sampai kita benar-benar berjumpa. Dari rumah kan sudah, oh namanya ini. Jika mungkin tidak ada videonya loh, hanya tahu nama dari orang lain. Dia namanya ini, sifat karakternya seperti ini, perilakunya seperti ini, hanya dari orang, belum tahu sosoknya. Kita hanya tahu itunya. Tapi ketika kita berjumpa, seperti masa contoh ke sini, belum tahu melihat wajah saya, karena melihatlah di video. Seumpama tidak ada video, hanya tahu ciri-cirinya, dan dilalah berjumpa, papasan seperti ini. Betul. Apakah bisa mengenali bahwa itu
yang punya nama yaitu yang sedang kita jumpai. Kalau secara ini belum ya. Kenalilah. Mungkin harus secara batin gitu baru. Batin. Karena penglihatan kepada Tuhan kita itu lewat batin, bukan lewat indera. Indera tidak bisa. Kemanapun kita melihat, di situ wajahnya. Ketika saya melihat Masnya, apa di dalam diri Mas itu tidak ada beliau? Sampai datang ke sini, siapa yang menuntun? Terus, jika selalu pandangan kita selalu seperti itu, apakah kita bisa membenci seseorang? Karena dalam diri semua makhluk itu adalah dirinya. Apakah kita bisa membenci? Jadi yang ada hanyalah kasih. Kita mengasihi siapapun tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa alasan. Jadi sebabnya ya itu Tuhan. Ya itu diri kita sendiri. Jadi wis ora glut-glutan bae perkara beda pendapat. Iya masih kita. Ya Allah. Masih pertempuran antara ini. Nah kan itu sudah difilmkan dalam film apa itu? Mahabharata. Oh, Mahabharata. Itu kan film jati diri. Asli itu film jati diri. Mahabharata. Seperti kuda empat, gerobak, Arjuna, Krishna, itu semua pelajaran jati diri. Contoh gerobaknya berarti itu raga kita. Kuda empatnya itu ya anasir raga kita. Api, angin, tanah, air, dan ruang. Terus nafsunya dalam diri amarah, sufia, lawamah, mutmainah. Lah Arjunanya itu pancer sebagai jiwa yang atau diri yang sudah tercerahkan. Lah kita masuk lagi, Krishna itu adalah diri sejati ya. Krishna yo Dewa Ruci yo Ruhul Kudus yo Nur Muhammad. Krishna. Lah memerangi siapa? Kurawa itu siapa? Kan yo nafsu dalam diri kita sendiri. Jadi perjalanan perang Bratayuda itu adalah peperangan dalam diri kita. Melawan diri kita sendiri. Dan ketika melawan diri kita sendiri, itu pun melawannya itu harus dengan cinta kasih. Seperti seperti contoh Ali, Sayyidina Ali, waktu mau membunuh musuhnya. Musuhnya itu meludahi wajahnya. Dan Ali menghentikan pembunuhan itu. Karena Ali takut ketika membunuh ini bukan karena Tuhannya, tapi karena tidak terima diludahi. Jadi diludahi dan tidak sudah membunuh. Karena takut ketika membunuh itu terkotori oleh ego. Padahal membunuh itu harus tahu ilmunya. Orang oleh sembarang mata ini. Dan jika kita tidak berkesadaran, berapa banyak makhluk yang telah kita bunuh ketika kita membuat kopi? Karena dalam air terbawa emosi mungkin. Ada sangat banyak makhluk ya, mungkin bakteri lah, mungkin opo dalam air ada makhluk hidupnya. Kita godok membunuh. Saya juga melihat yang film yang Mahabharata yang apa? Karna, terus Guru Dorna, terus sama Bhisma. Itu kan tokoh yang paling besar. Tapi faktanya kan pada akhirnya dia harus menyerahkan dirinya, tidak melawan. Harusnya seperti itu. Begitu. Harusnya egonya harus melemahnya sendiri. Tunduk gitu. Kepada diri sejati. Iya. Karena dia tidak mungkin bisa melawan diri sejati. Karena dan Dorna yo sengkuni yo warna-warna. Orang bisa tidak mungkin bisa sanggup. Gelem ora gelem ya kalah. Iya. Di sekelas kayak misalnya kayak Bhisma itu kan juga kan dia apa ya kekeh dengan pendapatnya ya bahwa tradisi itu kan harus tetap dipegang terus gitu kan. Dan sampai apa? Krishna itu kan mengatakan bahwa adat itu kan selamanya harus berubah terus, tapi tetap dia ini, maka dia menyadari kesalahannya baru dia menyerah kayak gitu mas. Karena peradaban itu selalu berjalan, berubah. Baru terus gitu ya. Selalu ada pembaruan. Lah makanya kaya bahane contoh wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Lah terjebak nang tradisi. Karena kono iki. Ndarani pakaian, ndarani adat, ndarani suku. Karena terjebak oleh itu. Kita harus mau melepaskan. Kita tetap memakai, tetap nguri-nguri, tapi kita jangan terikat. Karena itu akan ada perkembangan. Mosok vakum iki terus.
Jadi ajaran apa Miki Kresna karo Arjuna itu sebelum perang itu obrolannya itu kan sangat luar biasa. Itu yang sebenarnya. Apalagi di situ Kresna menunjukkan dirinya sendiri dengan wajah yang begitu banyak. Ya karena Kresna itu ya hidup. Hidup kita itu ya ada pernah di sini, pernah di sini, pernah di sini. Iya, yang kayak ini kan tidak ada yang ada melainkan ya aku sendiri gitu. Semuanya adalah aku. Betul. Makanya Kresna kan dolanannya suling, nafas. Ya katanya kan saya juga dewa apa? Ya kan, saya adalah kebenaran, saya adalah kecerdasan, saya adalah kebijaksanaan. Ya memang, tapi aku yang di dalam. Aku yang di dalam, yaitu yang sejati. Jadi Kresna itu diri sejati, lah sejati yang diri itu Tuhan kita. Cerokannya Tuhan yang bertajali kepada manusia, gitu. Nang Islami kan nono. Jika aku sudah cinta kepada hambaku, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk bergerak, menjadi mulutnya yang ia gunakan untuk bicara, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Ya itu kan tajali. Tapi hal seperti ini jangan sampai disebarluaskan kepada orang yang belum memahami. Sing ono ngwek. Sesat. Contoh wis ono. Karo Siti Jenar, karo Al-Halaj. Karena mengakui Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ada Allah yang ada. Tidak ada Allah yang ada hanya Siti Jenar. Ya itu hanya seperti itu. Siti Jenar, Al-Halaj itu menyampaikan kepada orang yang belum memahami.